Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan memulai edisi persiapan kita pada malam hari ini untuk bulan Juni tahun 2025. Sebelum kita memulai persiapan ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk sama-sama mempersiapkan diri mengajar anak-anakmu di kelas Immanuel maupun di kebaktian remaja pada bulan Juni yang akan datang. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat untuk materi bahan kita, maka tema besarnya adalah bersahabat dengan sekitar. Ya, ini juga saya sederhanakan dari tema yang ada di kajian menuntun Derap Remaja. Derap Remaja itu tema besarnya di bulan Juni itu adalah partisipasi di lingkungan sekitar. Nah, jadi supaya lebih simpel dan lebih mudah buat kita dapat gambaran, yaitu bersahabat dengan sekitar, karena kebanyakan temanya ini membahas soal persahabatan, gitu ya. Nah, pembagian temanya minggu pertama namanya Sahabat Semesta, tidak ada perubahan judul. Minggu kedua Sahabat yang Murni. Ini judul aslinya rada ribet gitu ya Bapak Ibu. Bukan ribet-ribet lagi, ribet banget. A friend in need is a friend indeed gitu ya. Ribet bener gitu ya judulnya. Udahlah yang gampang aja, karena bacaannya tentang Amsal 17 ayat 17 tentang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu ya. Jadi judulnya Sahabat yang Murni. Lalu untuk minggu ketiga bukan remaja biasa, minggu keempat ini disederhanakan saja, cakap menempatkan diri, judul aslinya ada kata empatinya. Dan untuk minggu kelima, Bapak Ibu Saudari, persahabatan lintas iman, judul aslinya. Cuman supaya lebih sesuai dengan tema besar, apalagi disesuaikan dengan bacaannya, yaitu bekerja sama menjadi berkat. Nah, kita untuk pembagian baca sebenarnya saya berharap ini gantian gitu ya, karena kalau saya lihat kemarin kan yang ganjil itu yang kelas Immanuel. Jadi sekarang harapannya adalah kelas Immanuel yang genap, lalu juga minggu-minggu genap, lalu PF remaja itu yang minggu-minggu ganjil. Tapi nanti kalau misalnya ada yang belum bisa membacakan atau apa, nanti kita bisa adakan pergantian pemain untuk membacakan bagiannya. Untuk minggu pertama di remaja infonya siapa yang ngajar gitu ya, dengan judul Sahabat Semesta, bacaannya dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 9. Boleh minta Bo tolong dibacakan sih, mangga. Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Ci. Baik, Bapak Ibu, ini Mazmur yang kita kenal lah. Tadi aja pas dibacakan, begitu dikatakan ya Tuhan, Tuhan kami, memori saya langsung ketarik ke Mazmur yang dinyanyikan gitu ya. Ini pasti kita semua tahu lah Mazmur ini. Nah, kalau kita lihat, ini Mazmur yang digubah oleh Daud. Gitu ya. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah keagungan Tuhan. Jelas kata-katanya. Betapa mulia namamu di seluruh bumi. Di mana keagungan Tuhan itu melingkupi kehidupan manusia secara total. Daud itu ditempatkan sebagai, Daud menempatkan diri dalam bagian ini sebagai sang penulis yang melihat keagungan Tuhan lewat semua hal yang ia hadirkan. Ya. Dan tekanannya juga Bapak Ibu Saudari, pengalaman berjumpa dengan Allah itu tidak hanya dialami oleh manusia dewasa, tapi dari anak-anak itu juga ada gitu, perjumpaan dengan Tuhan. Dari anak-anak, bahkan tidak hanya anak-anak yang masih kecil, tapi juga siapa lagi
yaitu ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Seluruh ciptaan Tuhan, karena ciptaan Tuhan tidak hanya manusia. Seluruh ciptaan Tuhan menggambarkan keagungan namanya dan mengagungkan namanya. Oleh karenanya melalui Mazmur ini ajakan dari Daud, Bapak Ibu Saudari, adalah mengajak umat bersyukur untuk keagungan Allah yang dipancarkan lewat apa? Lewat semua ciptaannya. Karena sebagaimana yang juga ditegaskan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sungguh amat baik. Tidak hanya berarti sesuatunya itu sempurna, tetapi dia juga berarti benar-benar ditempatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan penempatan, dan bahkan mereka saling melengkapi. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak dan remaja yang menjadi tekanan? Bapak Ibu Saudari, kalau dilihat dari tema sahabat semesta, maka buat anak-anak dan remaja ini menjadi kesulitan ya, bahwa mereka itu harus kesulitannya adalah mereka menerima bahwa mereka tidak hidup sendiri gitu. Ada ciptaan-ciptaan lain yang juga hidup bersama dengan mereka, tidak hanya manusia lain, tapi juga ciptaan-ciptaan yang lainnya, di mana dengan jelas ciptaan-ciptaan itu harus dirawat dan diperhatikan. Ini menjadi kesulitan tersendiri Bapak Ibu Saudari zaman sekarang. Karena apa? Karena di tengah budaya selfishness, budaya yang terarah pada diri sendiri, anak-anak dan remaja kita akhirnya juga berpikirnya hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka tidak terlalu tertarik untuk melihat dunia, dan juga tidak terlalu tertarik untuk melihat bahwa mereka tidak sendiri, bahwa binatang, tumbuhan, itu juga adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Ketidaktertarikan itu terlihat dari mana? Sederhana. Ketika mereka masih membuang sampah sembarangan, lalu juga tidak menjaga kebersihan, dan istilahnya juga tidak mau merawat ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, nah itu menjadi indikator sederhana untuk memperlihatkan kepada kita bahwa mereka itu hidup di dalam konsep bahwa segala sesuatu diadakan untuk saya sendiri. Makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja, apalagi di hari itu juga, kalau di di derap remaja, bukan niat penuntun, sekali lagi ditekankan bahwa itu adalah hari pelestarian lingkungan kalau tidak salah di hari Minggu pertama. Nah, makanya kita mau mengajak anak dan remaja mampu dan mau bersahabat dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tidak hanya mampu bersahabat dan mau bersahabat dengan sesama manusia, tapi juga dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Lewat apa? Aksi nyata mereka merawat lingkungan. Sederhananya, tidak membuang sampah di tanah dekat tanaman, tidak memberikan makanan beracun kepada binatang, ya. Itu contoh-contoh sederhana yang kita harapkan mereka bisa lakukan dalam kehidupan keseharian. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja berani untuk merawat lingkungan sekitar, termasuk kepada sesama manusia maupun kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain, lewat tindakan nyata di dalam keseharian. Itu materi minggu pertama. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Puji maupun Ciepah, atau ada tambahan, silakan. Cukup, Pak. Siap, makasih Ci. Pak Puji aman? Kalau dari saya di Immanuel, kalau tadi yang disampaikan tentang lingkungan tadi kan yang disampaikan Pak Sam tadi tentang menjaga untuk merawat, membuang sampah dan seterusnya. Saya lebih tertarik kalau untuk di Immanuel itu lebih lingkungan kita nggak jauh-jauh dari keluarga kita. Jadi anak-anak untuk kelas Immanuel bisa membantu di keluarga, terutama mungkin kalau bangun tidur merapikan kamar, atau nyapu, atau cuci piring, atau bla 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 sekitar itu, yang setidaknya peduli akan itu. Seperti itu ya Pak Sam ya? Bisa juga Pak, intinya kepada sesama ciptaan sih. Jadi tidak, istilahnya gini loh Pak, hari-hari ini kan anak-anak tuh maunya ya spotlightnya ke mereka gitu loh. Kalau di konser tuh lampunya ke mereka aja. Mereka tuh nggak mau lihat kiri kanannya ada orang gitu. Nah,
Kalau dari cara yang Pak Puji tadi bisa tuh. Salah satu contoh konkretnya bisa dari dari keluarga sendiri, atau juga bisa juga ditambahin Pak. Kadang-kadang kan ya saya suka memperhatikan kita itu kan binatang-binatang lain agak disiksa atau istilahnya malah digimanain gitu ya. Nah, bisa juga dengan supaya misalkan gini, supaya rumahmu tidak banyak semut gitu ya, tidak disemutin kamarmu, ya kamu berarti harus rajin membersihkan ruangan. Itu juga membantu banyak orang gitu, membantu orang tua, membantu ini. Bisa juga sih Pak, yang tadi Pak Puji pakai juga bisa kok. Tapi Pak Sam ini kayaknya lebih ke arah lingkungan deh Pak, lebih ke arah sampah misalnya gitu. Sampah itu bisa dibagi 3 gitu kan, sampah yang masih bisa di recycle atau enggak dan sebagainya. Mereka juga mesti diajarin gitu bahwa lingkungan tuh udah kayak di kita aja kan udah beberapa kali banjir gitu kan karena lingkungannya buang sampah sembarangan, plastik-plastik dan sebagainya gitu-gitu sih Pak, kayaknya lebih ke situ kali Pak Puji. Bisa juga ditambahin lagi, jadi nggak cuma dari keluarga tapi juga ditambahin, misalnya sesama. Kita mulai dari mana? Dari kepada keluarga dulu, melihat bahwa kita tidak sendirian, ada orang tua, ada kakak adik, ayo kita bantu mereka dengan ya tadi Pak Puji yang bilang. Lalu yang kedua, selain daripada orang-orang yang sesama manusia, siapa lagi? Kita lihat di sekitar kita ada tanaman, ada hewan-hewan, maka jangan buang sampah sembarangan. Kita memilah-memilih, yang kayak tadi Cipa bilang, bisa sih, dua-duanya bisa berjalan beriringan kok gitu. Intinya kan tentang bagaimana kita merawat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kan komponennya ada sesama manusia, ada juga ada tumbuhan-tumbuhan, ada hewan-hewan yang adalah ciptaan Tuhan yang lain juga. Bisa sih tadi ditambahin juga Cipa, Pak Puji, dua-duanya masuk sih. Ada satu lagi nih Pak Sam. Apa Jadi kan memelihara lingkungan sekitar atau mungkin alam ciptaan termasuk ya binatang itu kan bisa binatang yang di darat maupun di laut, terus yang di udara gitu kan ya. Terus saya sendiri teringat itu kalau anak-anak bisa melihat seperti itu ya, adu jangkrik. Pernah dengar adu jangkrik Pak Sam ya? Adu jangkrik. Saya kayaknya game itu. Iya. Terus kemudian yang itu anak-anak adu jago, ikan cupang tuh. Adu jago. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sekarang, kan memelihara ciptaan Tuhan tuh ya untuk binatang-binatang. Kalau mancing itu gimana ya Pak Sam ya? Kalau mancing itu kan ada dua kegiatan ya Pak ya, kalau saya lihat. Yang pertama yang paling umum memang mancing buat dimakan. Kalau mancing buat dimakan sih toleransi masih aman lah, saya pikir gitu ya. Karena kan setelah dipancing ikannya lalu dikeluarkan dan dimakan gitu ya. Selesai lah, ikan itu berpindah alam ke tempat lain gitu ya. Tapi ada yang mancing yang kedua nih Pak, yang kalau saya suka nonton tuh dulu Mancing Mania Mantap itu. Jadi udah selesai dipancing nih, ikan ditarik, dilepas lagi, nggak dimakan gitu loh. Nah ini yang justru sebenarnya berbahaya Pak. Gitu. Karena apa? Karena ikannya jadi trauma gitu kan, Kita kan istilahnya kailnya itu nyisa di sini, gitu. Dia bolong gitu kan. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya dihindari sih harusnya yang mancing yang tipe kedua itu Pak. Kalau mancing buat makan sih fine lah gitu ya. Memang buat makan kok gitu. Tapi kalau mancing cuma buat ya udah ditarik, saya juga nggak ngerti itu kenapa ya. Udah ditarik ikannya, ikan ditarik, dibuka, dilepas lagi. Kok ya bakar aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menyiksa di situ sih. Pak Puji, kalau kita bicara dengan tema ini yang tipe kedua kurang oke sebenarnya. Iya, ya, betul itu yang arah saya itu tadi yang benar yang garis bawahnya Pak Sam tadi tentang mancing mania ya. Tapi kalau yang untuk mancing sekarang itu kan modelnya kalau sekarang kan mancing ya. Tapi kalau zaman dulu zamannya Petrus kan jala itu ya. Menjala ikan itu ya. Jadi nggak masalah lah. Yang pertanyaan saya tadi sebenarnya ke arahnya yang mancing mania itu aja Pak Sam. Itu aja kok. Siap Pak Puji, makasih. Pak Yas tadi buka mic, ada apa Pak? Silakan Pak Yas. Pak Puji mau mancing, aku ikut.
Aduh, wah, itu mancing mania itu yang saya ingetin, wah ini bahaya sekali kalau mancing mania ini bisa saya bilangin sama ini nih, Pak Hermanto nih. Itu Pak, ngadukan cupang tuh Pak yang banyak. Ya, adu ikan cupang tuh. Adu ayam tuh, itu juga termasuk penyiksaan loh. Ya, kalau Ya. ya, Adu ayam itu kan banyak kan orang-orang dewasa. Ikan cupang tuh anak-anak banyak kan. oh, Iya yes, bener cupang itu. Anak kecil, Itu gimana itu Pak Sam kalau cupang Pak Sam? ya nggak SD. boleh lah Pak. Orang cupang dipelihara buat kita liatin apa motifnya yang bagus sih malah diberantemin. Kita aja orang berantem kita pisahin lah. Ini ikan berantem nggak dipisahin kacau ya. Ya karena itu identik dengan ikan aduan kan itu. Ya sebenarnya kan itu untuk hias, tapi kan dijual di apa itu? Dijualnya bebas, jadi anak-anak remaja, anak-anak kecil juga udah tahu ikan itu nanti dibuat aduan. Nah itu mesti dibilangin tuh di Iya. materi, nggak boleh kayak gitu karena apa, itu menyiksa, itu penyiksaan. Kalau jangkrik itu jarang Mbak, udah. Jangkrik udah jarang sih Pak. Karena nggak ada yang jual, nggak ada yang susah Tukang nyarinya. burung. Ya. Yang Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya supaya kita tidak memancing-mancing gitu ya. Aduh, kita lanjut di minggu kedua. Minggu kedua ini di Immanuel itu, sebentar saya cek dulu. Cirin, boleh Ci, Amsal 17 ayat 17 Ci, satu ayat. Ya Pak, siap. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Ya, terima kasih Cirin. Bapak Ibu jangan kaget, itu TB2. Terjemahan barunya memang begitu kata-katanya. Kalau TB lama kan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, itu TB2. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudari, TB2 ini lebih berusaha mendekatkan makna dengan bahasa aslinya. Ya. Makanya dia kesannya kayak kok kurang apa ya. Kalau TB lama itu kan karena bahasa yang disetting tahun 70, tahun 80, itu kan romantisme bahasanya masih ada gitu. Tapi kalau di TB2 ini kan lebih kayak direct gitu ya, kayak ya langsung aja terus gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu tidak mempengaruhi makna yang ada di dalam Amsal. Karena apa? Karena kita tahu Amsal 17 ini bagian dari kumpulan Amsal-Amsal. Ayat 17 ini memaparkan sebenarnya apa sih? Poin utamanya adalah tentang karakter seorang sahabat. Ya. Di TB yang baru Bapak Ibu memang dikatakan dengan jelas di situ adalah seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Ini lebih mendirect, walaupun secara romantisme bahasanya agak kurang, tapi lebih kena untuk apa ya, memaparkan karakter seorang sahabat itu harusnya gimana sih? Seorang sahabat yang murni itu harusnya gimana sih? Yaitu apa? Mereka yang mengasihi setiap waktu. Dilahirkan untuk waktu susah, tapi diawali dengan mengasihi setiap waktu. Berarti sahabat yang sejati dan murni, ya, tidak ada kepalsuan, itu adalah orang yang mengasihi baik di waktu senang maupun di waktu susah. Tidak hanya datang ketika happy-happy saja dan susah ditinggal gitu ya. Kalau apa namanya senang bagi-bagi, susah sendiri-sendiri, tapi justru sahabat yang sejati dan murni itu adalah hadir dalam segala situasi dan kondisi, menguatkan mereka. Ketika kesulitan melanda, mereka menjadi saudara, ya, saudara yang dilahirkan untuk waktu susah. Benar-benar mendampingi, benar-benar menolong, bahkan istilahnya menuntun mereka untuk keluar dari jerat kesulitan, menolong mereka untuk mencoba apa ya, mengarahkan hidup agar tidak jatuh ke dalam jurang percobaan.
Nah, makanya melalui bagian tulis ini Amsal menegaskan bahwa yang disebut sahabat sejati dan murni adalah yang mengasihi dengan tanpa pamrih. Mengasihi tanpa pamrih itu berarti kan setiap waktu. Ketika sahabatnya itu melakukan hal yang baik ya dipuji. Kalau hal yang salah ya dikritik. Kalau sendirian ditemenin, kalau lagi berduka ya dikuatkan. Kalau sahabat yang tidak murni dan tidak sejati gimana? Ya kebalikannya. Ya. Selalu memuji baik dikala salah maupun benar. Nah, itu udah nggak benar, itu udah toksik Bapak Ibu. Ya. Nggak benar sahabat yang seperti itu. Dia tidak murni. Karena apa? Hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Ketika sendirian ya ditinggal gitu ya. Senang bagi-bagi, susah sendiri-sendiri. Ya. Itu yang tidak sejati dan tidak murni. Kalau yang sejati dan murni, dia benar-benar orang yang hadir setiap waktu. Mau duka, mau suka, dia hadir dan menguatkan. Apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang, ya mereka menganggap seseorang sebagai sahabat itu ketika ada keuntungan pribadi. Jadi boleh dibilang saya pernah baca sebuah riset itu mengatakan bahwa persahabatan dalam lingkup anak-anak muda zaman sekarang itu rata-rata ya simbiosisnya saling menguntungkan aja gitu ya. Bahkan kadang-kadang jadi parasitisme karena kalau udah nggak menguntungkan ya ditinggalkan. Bener-bener apa yang ditonton di film-film itu nggak tahu kenapa somehow jadi kenyataan di anak-anak zaman sekarang. Padahal itu film drama yang mungkin ditonton oleh orang tuanya. Jadi apa? Persahabatan yang murni itu jarang sekali terjadi. Yang ada ya rata-rata kepalsuan. Kalau sudah tidak menguntungkan ya ditinggalkan. Kalau sudah menyusahkan ya tinggalkan saja. Sehingga tidak ada yang sejati dan yang murni lagi. Nah, melalui materi ini apa? Kita mau mengingatkan pada remaja. Mungkin mereka juga jadi korban soalnya. Tidak hanya mereka melakukan, tapi juga kadang mereka juga jadi korban. Disenangkan oleh teman-teman yang lain, begitu susah ya ditinggalin. Gitu ya. Nah, kita mau mengingatkan kepada anak dan remaja bahwa sahabat yang murni dan sejati itu adalah mereka yang tidak cuma memuji. Ketika mereka salah, mereka berani mereka berani mengkritik, tidak diam aja. Ketika mengalami kedukaan, mereka hadir dan menyapa. Ketika happy ya mereka memuji. Gitu ya. Tapi kalau ketika temannya ini salah, ya ditegur, bukan enggak kok bener yang kamu bilang, enggak. Harusnya kamu salah. Apapun yang terjadi kamu salah. Kamu harus bisa memperbaiki diri. Tidak hanya mengatakan salah, tapi juga menuntun. Kamu harus memperbaiki diri. Gini caranya. Nah, itu sahabat yang sejati dan murni. Nah, melalui materi ini harapannya apa? Anak dan remaja mampu mengetahui makna persahabatan yang murni dan sejati, serta berani menjadi sahabat yang murni dan sejati bagi rekan-rekannya. Itu materi minggu kedua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudari, silakan. Minggu kedua kan quorum nggak ada. Berarti Cirin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Aman berarti. Kita masuk ke minggu ketiga. Di remaja itu berarti minggu ketiga. Irin. Ya loh. Oh ya. Wow. Ci, bentar lagi keberatan nih, Ci. Irin. Cuma 2 ayat lah. Iya, siapa siap. Kata membaca Alkitab. Jangan malah di mute, Cirin. Malah di mute. Bentar, Pak. Tadi udah ketemu, cuma hilang lagi. Oke. Siap. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih, Ci. Baik, Bapak Ibu Saudari, di minggu ketiga ini dengan tema bukan remaja biasa. Kalau kita lihat, ini adalah bagian dari surat kepada orang Ibrani, ya. Bukan surat Ibrani, tapi surat kepada orang Ibrani yang penulisnya sampai hari ini belum diketahui. Bagian ini memaparkan tentang pengorbanan yang benar dan berkenan pada Allah.
Di mana apa yang menjadi acuan itu adalah karya pengorbanan, ya, bukan pengorbanan tapi pengorbanan. Kenapa bukan pakai O tetapi pakai U? Karena kalau yang pakai O itu berarti by accident, ya, tidak sengaja jadi korban. Tapi kalau yang pakai U itu memang by design, sudah diatur dan berdasarkan kerelaan diri sendiri menjadi kurban. Ini mengacu pada apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu penulis surat Ibrani menekankan mempersembahkan kurban syukur itu sesuatu yang penting. Karena apa? Mempersembahkan itu bukan sebuah kewajiban. Tidak sekedar kewajiban, tapi menggerakkan partisipasi aktif kita dalam kehidupan persekutuan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, bicara persembahan, gitu ya, ini kalau di GKI konsepnya, kenapa GKI itu tidak pernah terlalu bukannya masalah menggebu-gebu juga sih, tapi tidak terlalu menekankan pengajaran pada tentang persembahan, apalagi persembahan materi, karena Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai seorang Kristen, posisi teologis kita adalah harusnya bukan melihat persembahan itu cuman sekedar kewajiban, tapi apa? Memang itulah gaya hidup kita. Dan persembahan itu kan tidak hanya sekedar materi, lebih daripada sekedar materi. Ada waktu, ada tenaga, ada nilai tambah atau talenta, juga ada persembahan diri. Berarti kan seluruh diri kita itu harusnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini bukan kewajiban saja, memang harusnya ini gaya hidup kita. Karena apa? Karena mempersembahkan kurban syukur, mempersembahkan diri, itu adalah sebuah hal yang menggerakkan kita berpartisipasi aktif dalam kehidupan persekutuan. Makanya dalam surat kepada orang Ibrani ini adalah dikatakan dengan tegas, contohnya apa? Perbuatan baik dan membantu yang membutuhkan. Ini menjadi bentuk dukungan, supaya kita semua sebagai persekutuan umat Tuhan terus berjalan di dalam terang Kristus. Nah, apa yang mau dikatakan melalui bagian ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di era individualisme, bagi anak dan remaja zaman ini, di era individualisme atau individualitas yang terjadi sekarang, anak dan remaja itu agak sulit untuk berpartisipasi atau bahkan melakukan inisiatif, mengambil inisiatif di dalam melakukan panggilan pelayanan. Harus didorong dulu, dan ketika mereka melakukan juga melakukannya dengan ya gimana ya gitu ya, kayak berbeban berat gitu. Karena apa? Balik lagi, zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari, godaan zamannya memang adalah untuk semua terarah kepada diri sendiri, self-centered society. Ya. Segala sesuatunya menjadi terfokus pada pandangan diri sendiri. Semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai staf ahli. Semua orang bisa menganggap dirinya sebagai seorang ilmuwan. Semua orang hari-hari ini bahkan bisa menganggap dirinya sebagai guru, walaupun dia tidak pernah ngecek apa yang dia katakan. Karena self-centered society ini seperti spotlight di konser-konser, ya, lampu sorot yang menyorot kepada orang. Jadi semuanya disenter kepada mereka. Dan kelemahan dari kondisi self-centered society ini adalah akhirnya kita tidak mau melihat orang lain karena gelap semua. Kalau Bapak Ibu pernah berdiri di tengah gitu ya, di tengah konser terus disorot, lighting itu semua fokusnya di panggung. Penonton itu boleh bilang kalau nonton Indonesian Idol tuh rata-rata pasti gelap, penontonnya nggak terlalu kelihatan gitu ya, atau nonton X Factor atau apa, begitu kameranya diarahkan ke penonton, walaupun diarahnya ke juri, belakangnya penonton itu gelap, kita nggak tahu mukanya, agak-agak sulit untuk melihat muka penonton. Karena apa? Yaitu self-centered. Anak dan remaja kita rata-rata seperti itu. Akhirnya apa? Ketika kita minta partisipasi, mereka tidak melakukan inisiatif pribadi, dan ketika kita berusaha menggerakkan mereka, mereka menjadikan itu sebagai beban. Oleh karenanya melalui materi ini, anak dan remaja kita mau ingetin, mereka itu harus berani untuk memberi diri dan melakukan inisiatif dalam karya pelayanan mereka. Karena pelayanan itu tidak monoton. Pelayanan itu selalu berkembang. Apalagi hal teknis. Minggu kemarin saya udah khotbah. Prinsip itu
bisa sama prinsip ya, tapi yang namanya teknis itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini harus terus berkembang. Karena apa? Kristus aja melakukan karya yang berkembang dari, kalau kita baca di Perjanjian Lama, di mana Allah itu hanya sekedar memerintah. Di Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudari, di kitab Injil kita bisa lihat bahwa Allah itu hadir. Prinsipnya apa? Prinsipnya tetap Allah yang menggembalakan, tapi teknisnya bisa berubah. Dari yang sekedar berfirman, dia berubah menjadi hadir, dan ketika Kristus sudah naik apa? Tidak hanya dia hadir, tapi dalam rupa Roh Kudus dia menyertai kita. Teknisnya berubah, tapi prinsipnya tetap sama, adalah Allah yang menggembalakan. Nah, ini yang mau kita tekankan pada anak-anak. Mereka itu harus berani. Prinsipnya apa? Prinsipnya Kristus sudah melayani kita lebih dulu. Kristus sudah memberikan hidupnya pada kita. Kristus sudah menebus kita, menolong kita keluar dari, istilahnya, dari jurang dosa. Oleh karena itu, kita harus berani untuk melayani sebagai respon kita terhadap karya Kristus tadi. Dan tidak hanya berani, tapi terus mengembangkan, memiliki inisiatif, lalu juga dengan rela hati dan tanpa paksaan mempersembahkan diri dan mau digerakkan oleh Tuhan. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau dan mampu berpartisipasi dan berinisiatif dalam melakukan tindakan pelayanan, baik di rumah, di gereja, maupun di masyarakat. Minggu ketiga seperti itu, Bapak Ibu Saudari. Ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan, dipersilakan. Siapa maupun Cirin? Cukup, Pak. Oke, makasih siapa. Minggu keempat, Kak Tari apa bisa membaca atau masih dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk membaca Alkitab? Oke, kalau Kak Tari. Oke, lagi di jalan. Kalau nggak bisa berarti mungkin Pak Yunus bisa bantu bacain, Pak Yunus. Siap, Pak. Silakan, Pak. Filipi 2 ayat 1-7. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Yas. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini surat Paulus pada jemaat di Filipi. Karena dengan jelas Paulus itu mengingatkan sebenarnya kepada jemaat di Filipi, supaya mereka itu senantiasa bersatu dalam kasih Kristus. Upaya yang harus dilakukan apa supaya terus bersatu? Maka Alkitab Indonesia di situ memberikan judulnya merendahkan diri di hadapan Kristus. Nah, merendahkan diri saya pernah bahas di sini, maknanya itu bukan hanya sekedar rendah diri seperti orang minder, bukan seperti itu. Merendahkan diri itu adalah mengetahui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Jadi ada sebuah pengakuan juga yang mengarah kepada kerendahan hati. Tapi ini lebih dari sekedar kerendahan hati. Tidak hanya sekedar mengakui orang lain, tapi juga benar-benar kayak orang, ya saya ini nggak ada apa-apanya, tetapi yang dibanggakan adalah Kristus, bukan diri sendiri. Itu merendahkan diri yang sejati. Nah, makanya melalui bacaan ini,
Paulus mengajak jemaat di Filipi itu untuk hidup dalam kesatuan, karena kerendahan diri yang sejati, yang bukan karena minder dan segala rupanya, itu justru menolong umat untuk bisa melihat kelemahan dirinya, ya. Melihat umat kelemahan dirinya dan menggerakkan mereka untuk bisa saling bekerja sama. Tindakan untuk mau bersatu hati di dalam kata dan karya. Tujuannya apa? Supaya kesatuan kasih Kristus terwujud secara nyata lewat persekutuan mereka. Dan dorongan dari Paulus adalah meneladani Kristus, di mana Kristus itu cakap menempatkan diri sebagai bagian dari tubuhnya yang mengerjakan misinya di tengah dunia. Kristus itu jadi teladan karena dia bisa menempatkan diri dengan baik. Ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih rendah, dia berhadapan dengan orang yang gimana, dan juga Paulus itu sempat mengatakan di suratnya kepada jemaat, salah satu jemaat gitu ya, di tengah orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, di tengah orang Yunani aku berperilaku seperti orang Yunani. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan, mengerjakan misinya di tengah dunia dengan senantiasa bersekutu dengan sesama. Kristus juga demikian, ketika di tengah orang Farisi, ya dia bagaimana harus menanggapi. Sebenarnya tanggapan Kristus itu kan menolong, bukan menghilangkan orang Farisi, tapi menolong mereka untuk pemahaman yang lebih benar. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan pada anak-anak dan remaja? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, karena ini temanya juga bicara tentang empati, maka kesulitan remaja zaman sekarang juga adalah soal empati. Di mana kadang mereka itu salah menempatkan diri. Ya. Ketika mereka aktifnya untuk kegiatan yang kurang oke. Kegiatan yang tujuannya malah nggak berfaedah sebenarnya. Zaman sekarang anak dan remaja itu sulit sekali. Tadi kan sudah saya bilang, penyebabnya apa? Dari awal, konsisten. Self-centered society. Fenomena lampu sorot artis, ya, spotlight bahasanya. Mereka merasa diri mereka di tengah panggung dan harus disorot. Orang lain gak usah disorot. Nah, ini yang membuat anak-anak dan remaja masa kini jadi apa? Susah untuk melihat yang lain. Untuk melihat bahwa ada orang-orang di sekitar mereka. Bahwa ada teman-teman yang sama-sama dengan mereka untuk melakukan tindakan pelayanan. Akhirnya apa? Mereka susah menempatkan diri. Mereka kadang kontribusinya tidak didasari oleh kerelaan hati. Kalau yang namanya bersekutu ya formalitas saja, tidak seutuhnya hadir dalam kebaktian. Mereka tetap mengedepankan maunya sendiri. Nah, makanya melalui materi ini anak dan remaja diajak untuk berempati. Empati itu kan menaruh hati dan perasaan kita pada orang lain. Intinya sederhana gitu. Gimana teknisnya? Dengan teknisnya itu cakap menempatkan diri. Ketahuannya dari mana? Berani berkontribusi sebagai aksi kasih dalam kehidupan persekutuan dengan sesama. Ya. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja berani berempati, menjadikan kasih sebagai semangat dalam bersekutu dan melayani sesama. Itu materi minggu keempat. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Iyas maupun Kak Tari, silakan. Berarti itu bisa beradaptasi dengan kondisi apapun ya, Pak? Betul, Pak. Adaptable. Ya, kondisi apapun mereka harus siap. Betul. Ya, itu aja sih, Pak. Siap. Makasih, Pak Yas. Oke, makasih, Kak Tari. Ya, balik lagi ke firman Tuhan yang mengatakan baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Itu yang harus beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya, itu ayat Alkitab. Intinya ke situ sih tekanannya juga. Berempati kan salah satunya dengan kita melihat diri kita bukan yang utama, tapi bagaimana kita memprioritaskan ke orang lain. Jadi saling ngerti lah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke minggu kelima. Ya, hanya kelas remaja dan ini kelas gabungan. Pak Umrinya belum datang. Cici aja bacain. Oke, silakan Ci. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7.
Pada masa itu ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Cik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, Kisah Para Rasul 6 ini adalah sebuah narasi yang terjadi dalam kehidupan gereja perdana. Jadi saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jabatan gerejawi hanya para rasul. Nah, masalah zaman itu rasul kan dikit. Sehingga apa? Jemaatnya berkembang, pelayannya sedikit. Akhirnya ya kembali kepada fenomena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Adalah pelayanan yang terkorbankan dalam tanda kutip, yaitu apa? Pelayanan diakonia, pelayanan pemberian bantuan kepada para janda miskin. Nah, ini jadi komplain ya, kalau kita baca di bagian Alkitab tadi, ini jadi komplain ya, sungut-sungut di antara orang Yahudi berbahasa Yunani ya, karena pembagiannya dilalaikan istilahnya, nggak terlalu oke lah. Nah, oleh karena itu para rasul akhirnya rapat gitu ya, bahasa GKI-nya PMJ lah gitu ya. Akhirnya bersepakatlah keluar keputusannya. Sepakatnya apa? Kita mengangkat para pembantu. Ya, saya pakai istilahnya di sini para pembantu. Ya. Pembantu yang akan melakukan asistensi kepada para rasul untuk mengerjakan tugas pelayanan, khususnya pelayanan diakonia. Mengunjungi janda-janda miskin dan juga orang-orang miskin, mereka yang papa bahasa zaman dulunya gitu ya. Nah, ini dan dipilihnya berapa orang? 7 orang. Salah satunya Stefanus yang nanti dirajam batu. Nah, inilah yang kelak diberikan, yang kelak nanti nama jabatannya adalah diaken. Mereka ini adalah 7 orang diaken. Diaken itu fokusnya adalah melakukan pelayanan diakonia. Bahasa Yunaninya Bapak Ibu diakonos, ya, diakonos, diakones. Nah, itu adalah mereka yang menjadi asisten atau pembantu para rasul untuk mengerjakan tugas pelayanan diakonia. Karena rasul-rasul fokusnya nanti pengembalaan secara teologis, lalu juga dalam kehidupan jemaat, lalu juga dalam bagaimana membina persekutuan. Nah, untuk yang tugas-tugas terkait dengan pelayanan terhadap para janda-janda, orang-orang miskin, itu diserahkan atau bahkan diberikan kuasa kepada para diaken untuk membantu para rasul menggarap panggilan pelayanan ini. Makanya ini menjadi, Bapak Ibu Saudari, di zaman itu jadi terobosan. Karena apa? Akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang di luar lingkungan para rasul yang notabene ahli teologi, boleh dibilang, ya nggak ahli teologi juga sih, kecuali Paulus gitu ya, notabene-nya dekat dengan Yesus, sahabat-sahabat Yesus, mereka juga mendapatkan peran keterlibatan mengambil bagian dalam pelayanan. Ini terobosan besar pada zaman itu, bahwa gereja tidak hanya dijalankan oleh para rasul, tapi gereja juga dijalankan oleh umat yang dipilih, ya, dipilih untuk menjadi pengurus pada saat itu, mengurusi pelayanan apa yang pertama? Pelayanan diakonia. Ya, nanti kelak berkembanglah Bapak Ibu dari seperti ini, konsep ini nanti hadirlah ada penatua-penatua jemaat, gitu ya, hadirlah dari
konsep terobosan yang satu ini. Nah, tapi apa yang mau kita jadikan tekanan dari bagian ini, apalagi dikaitkan dengan tema kita, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tadi fenomena spotlight, sekarang fenomena spotlight itu membuat anak dan remaja itu sulit membagi tugas. Apalagi membagi tugas dengan mereka yang beda pola. Jadi kenapa akhirnya anak dan remaja sulit untuk bekerja sama? Banyak dari mereka yang akhirnya jadi DIY generation, do it yourself, kerjain sendiri. Karena apa? Karena mereka itu ya akhirnya karena terlalu banyak di spotlight, mereka nggak bisa berbagi. Karena udahlah mereka nggak sadar ada sesama di sekitar, mereka jadi nggak bisa berbagi. Maunya apa? Ya udah, saya kerjain sendiri semua. Ya resikonya Bapak Ibu kalau dikerjain sendiri semua ya habis gitu ya badan kita. Akhirnya apa? Anak-anak dan remaja itu jadi sulit untuk bekerja sama. Karena mereka melihat segala sesuatunya nggak cocok dengan si A. Pola kerjanya. Akhirnya ya berhenti gitu ya. Nggak cocok dengan si B, udahlah saya kerjain sendiri aja. Nggak cocok dengan si C, nggak cocok dengan si D, dan seterusnya. Nah, melalui materi ini, kita mau mengajak apa? Kita mau mengajak anak dan remaja itu berani bekerja sama. Sebuah quotes pernah mengatakan begini, kalau kamu mau berjalan cepat, if you want to go faster, just go alone. Kalau kamu mau jalan cepat, ya udah jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau berproses bersama, berangkatlah sama-sama. Kalau kamu mau mendapatkan pengalaman yang berbeda, mendapatkan pengalaman yang lebih seru, ya, untuk mengadventure, kalau kamu mau menjelajah dunia, berangkatlah sama-sama. Nah, ini yang mau kita ajarin pada anak-anak. Beranilah bekerja sama dengan orang yang berbeda. Khususnya dalam mengerjakan panggilan pelayanan di rumah, di gereja, bahkan di masyarakat. Kenapa banyak orang tua atau bahkan anak-anak yang jarang mau bekerja sama dengan orang tua? Ya, karena itu beda pola. Orang tuanya juga mungkin ada pola didik yang keliru, karena juga tidak banyak melibatkan anak-anak. Nah, oleh karena itu kita mau mengajak anak dan remaja, fokus pelayanan kita untuk apa? Mau kerjasama satu dengan yang lain. Mengerjakan panggilan pelayanan di mana saja kita berada. Di gereja kah, di rumah kah, di sekolah, atau bahkan di masyarakat. Nah, melalui materi ini kita harapkan anak dan remaja mau dan mampu saling bekerja sama dalam tindakan pelayanan. Semakin mau solid di dalam mengerjakan tugas mereka bersama. Materi minggu kelima, Bapak Ibu Saudari, ada yang mau menambahkan sesuatu? Cukup, Pak. Ya, terima kasih, Ci. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, maka persiapan kita selesai sampai di sini. Bahannya nanti materi ini yang jadi slide akan saya kirimkan pada Bapak Ibu lewat grup majelis maupun lewat grup di tim 4 kelas Immanuel. Karena sudah selesai, ada yang dengan rela hati. Oh, sebelumnya juga saya tekankan Bapak Ibu Saudari untuk yang pertama agar kita jangan lupa ikut ibadah yang pagi yang pertama. Yang kedua juga karena ini masih dalam masa PST, jangan lupa ditekankan juga Bapak Ibu bagian yang persembahan syukur tahunan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, sebelum mengajar lakukanlah persiapan pribadi dalam membaca firman Tuhan, membaca lagi, mendengar lagi tayangan ulang video ini yang ada di YouTube, maupun juga kita melakukan persiapan pribadi dengan doa-doa dan juga hal-hal lain yang menolong kita untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anak. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudari, ada yang mau dengan rela hati dan tanpa paksaan menutup dalam doa? Saya berdoa. Oh, silakan, Cik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melakukan persiapan untuk kami mengajar di kelas Immanuel dan remaja.
Biarlah apa yang kami dapat dari Pendeta Samuel pada malam hari ini boleh membantu kami Tuhan untuk kami lebih mengerti lagi apa yang mau Tuhan katakan kepada anak-anak kami. Tuhan memberkati dan menolong setiap kami agar apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok bangun dalam keadaan segar tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.